mata kuliah Biokimia Metabolisme, Ibu Fitri Amelia, SSC, MSc, PhD. Dan saya Francisca Rahmat. Di sini kami akan membahas metabolisme lipid. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang energi yang dihasilkan pada asam lemak jenuh secara yang mana asam lemak jenuh memiliki satu atau lebih keterangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap tersebut disebut jenuh. Dua karbon atom dalam rantai yang diberikan di sebelah ikatan rangkap dapat membentuk konfigurasi cis atau trans. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap. Oleh karena itu, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrogen, karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Masing-masing karbon dalam rantai memiliki dua atom hidrogen, kecuali karbon omega disebut memiliki 3 hidrogen. Karena asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal. Sebenarnya saya akan menyampaikan tentang asam lemak jenuh secara C18, yang mana pada beta oksidasi asam lemak jenuh, satu putaran beta oksidasi terdiri dari 4 reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Setiap putaran menghasilkan satu molekul masing-masing dari QH2, NADH, dan asetil-CoA. Baiklah, yang mana pada asam lemak jenuh seperti yang di atas mengalami 4 tahapan reaksi, yang mana pada tahap pertama pada tahap oksidasi maka enzim asetil-CoA dehidrogenase yang energi yang berasal dari pH siklus yang mengalami siklus pada NADH 2 kali, kemudian masuk ke ETF, kemudian dikatalisis ETF obiquinon oksidoreduktase menghasilkan energi pertama yaitu QH2. Kemudian pada tahap selanjutnya, pada tahap hidrasil, pada tahap pertama oksidasi, yang mana dikatalisis oleh enzim CoA dehidrogenase, kemudian ETF, kemudian ETF obiquinon oksidoreduktase menghasilkan energi yang berupa QH2. Kemudian pada tahap ketiga dibantu oleh enzim 2-CoA hidratase, dan pada tahap ketiga menghasilkan 1,13 hidrohasil CoA. Kemudian pada tahap ketiga, pada tahap oksidasi, energi yang dihasilkan yaitu 1,2 NADH menghasilkan 3 ketoasil CoA. Kemudian yang terakhir, pada tahap terakhir menghasilkan energi yang berupa asetil-CoA. Kemudian yang terakhir, pada siklus terakhir menghasilkan fatty acid CoA, yang mana siklus tersebut tetap berjalan pada asam lemak jenuh. Kemudian apabila kita hitung energi yang dihasilkan, yaitunya 1 IH2 ditambah 1 Na ditambah asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini masuk kepada siklus Krebs. Seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yang mana seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang mana siklus Krebs tersebut pada asetil-CoA menghasilkan energi yang pertamanya 1 NADH, kemudian ATP, FADH 2 kali, dan NADH. Jika di total seluruhnya, maka didapatkan 1 ATP,
ditambah 4 NADH ditambah 1 SADH. Apabila kita kalkulasikan, maka didapatkan 1 IH2 ini sama dengan SADH ditambah pada siklus 1 NADH maka dihasilkan 1 ATP, kemudian 4 ditambah 1 5 NADH dan 1 IH2 ditambah 1 SH2 dan 2 SH2 Nah, inilah reaksi akhir dari energi yang dihasilkan dari asam lemak jenuh steara. Beta oksidasi asam lemak dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C6. Oke, sebelumnya kita di sini perlu ketahui asam lemak tak jenuh dengan jumlah atom C6. Karena masuk siklus Krebs lewat siklus COA, maka degradasi asam lemak dengan atom C ganjil lebih cepat dibandingkan dengan degradasi asam lemak dengan atom C6. Kita masuk ke reaksi. Oke, di sini adalah contoh reaksi dari asam lemak tak jenuh rantai panjang, di mana di sini untuk rantai panjang itu menyeluruh antara atom C genap dan atom C ganjil. Perbedaannya cuma di reaksi yang kelima. Reaksi yang kelima di sini perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh itu dibedakan oleh ikatan rangkap yang menandakan cis atau transnya. Dan enzim ionil CoA isomerase ini adalah mengubah ikatan rangkap dari cis menjadi trans. Dan hasil akhirnya, kalau untuk asam lemak tak jenuh dengan atom C genap, hasilnya ialah asetil CoA. Sedangkan asam lemak tak jenuh dengan atom C ganjil, hasilnya adalah propionil CoA yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk asam lemak tak jenuh asetil CoA, itu prinsipnya sama dengan asam lemak jenuh yang nantinya akan masuk ke siklus Krebs. Ya, di sini dia nanti menghasilkan asetil CoA. Dari asetil CoA ini dia akan masuk ke siklus Krebs. Tapi tadi sebelumnya di sini pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh di sini dia membutuhkan energi NADH untuk proses katabolismenya. Berarti kita masuk ke asetil CoA karena hasil akhirnya dari asetil CoA. Di sini dia melalui siklus Krebs yang menghasilkan energi yang pertama NADH juga dan NADH 2 kali dan NA2. Sedangkan pada reaksi beta oksidasi yang tadi yaitu min NADH dapat kita simpulkan yaitu pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh energinya atau membutuhkan energi yaitu min NADH. Kalau sudah masuk ke siklus Krebs, energinya menjadi dapat disimpulkan berarti tadi dari ini min NADH pada siklus Krebs yaitu ada 1 NADH, 2 NADH dan 3 NADH. NADH dan ada 1 FADH 2 kali
dan 1 ATP. Jadi total energi yang dihasilkannya kita dapatkan jika kita bisa mengkonversikan ini ke dalam bentuk ATP, yaitu 3 dikali 2,5 ATP, dan ini 1 dikali 1,5 ATP, dan ini 1 ATP. Berarti hasil dari seluruhnya yaitu adalah 10 ATP. Ini jika sudah masuk siklus Krebs. Oke, sekian. Baiklah kali ini kita akan memasuki poin ketiga dari pembahasan kita tentang asam lemak amino dengan jumlah konsentrasi dia. Di mana pada sebagian besar asam lemak memiliki jumlah atom karbon genap. Namun kali ini asam lemak rantai ganjil terbentuk ketika dapat dilanjutkan oleh bakteri dan oleh beberapa organisme lain. Bagaimana halnya dengan asam lemak rantai ganjil ini? Pada asam lemak rantai ganjil ini tidak jauh berbeda halnya reaksi oksidasinya dengan asam lemak rantai datar gitu. Kecuali pada produk akhir merupakan propionyl CoA, maka akan berbeda dengan rantai datar yang awal yang sudah diberikan oleh saudara Iqbal tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Iqbal tadi, pada asam lemak rantai genap terdapat mulai dari setelah kita linoleat sampai terbentuknya asetil CoA. Namun di sini dapat menghasilkan energi. Namun pada asam lemak rantai ganjil berbeda pada produk akhirnya. Mari kita lihat untuk propionyl CoA. Ya, di sini yang menjadi pengoksidasi dari propionyl CoA kita adalah HCl3 ini dengan atau bikarbonat direaksikan dengan propionyl CoA. Ya, di sini kita lihat untuk propionyl CoA direaksikan dengan bikarbonat akan menghasilkan produk D-metil CoA. Itu akan membutuhkan energi berupa ATP dengan bantuan enzim propionyl karboksilase, dan untuk produk akhirnya akan menghasilkan succinyl CoA. Nanti ini akan bisa langsung masuk ke jalur siklus Krebs. Yep. Di sini siklus Krebs apa ini akan langsung dipotong pada jalur succinyl CoA, dan succinyl CoA ini baru akan terbentuk energi, sedangkan tadi membutuhkan satu energi ATP, sekarang baru bisa menghasilkan energi berupa ATP setelah terbentuknya succinat. Pada pembentukan kemarin dia dihasilkan energi berupa NADH2, dan setelah pada pembentukan oksaloasetat terbentuk satu energi lagi berupa NADH. Dan di sini bisa kita hitung untuk energi yang dihasilkan dari reaksi-reaksi ini ada dua jalur. Yang pertama, ketika beta oksidasi membutuhkan energi, sedangkan pada siklus Krebs barulah energi-energi yang tadi dapat terbentuk. Yang pertama, pada energi tersebut untuk Fa2H2 itu bernilai, atau setelah dikonversikan bernilai 1,5 ATP. Selanjutnya kita peroleh juga tadi 1 ATP. Kemudian yang terakhir pada terbentuknya oksaloasetat terbentuk juga 1 NADH yang bernilai 2,5 ATP.
Sehingga setelah ditotalkan untuk jalur asam lemak tak jenuh dengan atom C ganjil, baik itu jadi jalur oksidasi, beta oksidasi, dan jalur sikloskop, itu bertotalkan 4 ATP. Dan ini dapat disimpulkan untuk asam lemak tak jenuh dengan atom C ganjil setelah melalui jalur beta oksidasi dan juga sikloskop itu akan menghasilkan energi total bernilai 4 ATP. Oke, di sini dapat kita tarik kesimpulan untuk asam lemak tak jenuh dengan atom C genap dari reaksi beta oksidasi dan sikloskopnya. Pada beta oksidasi yaitu membutuhkan energi berupa NADH yang setara dengan 2,5 ATP, dan jika sikloskopnya yaitu membutuhkan 1 ATP, 3 NADH yang setara dengan 7,5 ATP, dan 1 FADH 2 kali yang setara dengan 1,5 ATP. Jadi total keseluruhan reaksi untuk asam lemak tak jenuh dengan atom C genap adalah 7,5 ATP. Pada asam lemak jenuh C18, energi yang dihasilkan dari reaksi beta oksidasinya yaitu 1 FADH, 1 NADH, dan 1 ATP, yang mana kalau kita konvertasikan dalam ATP akan menghasilkan 5 ATP. Dan apabila kalau masuk pada ketika masuk pada sikloskop, maka energi yang dihasilkan pada sikloskop 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH 2 kali. Apabila kita kalkulasikan antara beta oksidasi dan sikloskop, maka menghasilkan 15 ATP. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya antara atom C karbon genap dengan atom C karbon ganjil, untuk energi yang dihasilkan atom genap lebih banyak dibandingkan dengan atom ganjil, 7,5 dibanding 4 ATP. Sedangkan untuk bagaimana cepat reaksi itu dapat menghasilkan energi, seperti sudah kita lihat di sikloskop tadi, akan lebih cepat dihasilkan ketika asam lemak tak jenuh melalui beta oksidasi dan sikloskop, karena dia akan langsung memotong jalur sikloskop ke substrat succinyl CoA. Demikian untuk presentasi kami pada sore hari ini. Saya mewakili rekan-rekan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.